Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Fadlan Kalma. Pada kali ini saya akan membicarakan tentang lingkungan hidup dan pembangunan. Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut dengan environment. Lalu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi, kalau kita lihat dari pasal tersebut, itu terdapat ada beberapa unsur yang terkandung, yaitu yang pertama ada kesatuan ruang, kedua semua benda, lalu yang ketiga ada daya, keempat keadaan, dan kelima makhluk hidup. Yang pertama itu adalah kesatuan ruang. Maksud kesatuan ruang di sini yaitu suatu bagian tempat dari berbagai komponen lingkungan hidup yang bisa menempati dan melakukan proses interaksi di antara berbagai komponen lingkungan hidup tersebut. Jadi ruang itu merupakan suatu tempat berlangsungnya ekosistem. Misalnya ekosistem pantai, ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem danau, ekosistem sungai, ekosistem gunung, dan yang lainnya. Jadi, ruang atau tempat yang mengitari berbagai komponen lingkungan hidup itu merupakan suatu ekosistem yang satu sama lain yang pada hakikatnya berwujud pada satu kesatuan ruang. Lalu yang kedua adalah semua benda. Benda di sini dapat dikatakan juga sebagai materi atau zat. Materi atau zat itu merupakan segala sesuatu yang berada pada suatu tempat dan pada suatu waktu. Jadi suatu benda itu pada dasarnya terdiri atas 4 macam materi asal atau zat asal, yaitu seperti api, air, tanah, dan udara. Materi di sini adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang, baik yang berbentuk padat, cair, dan gas. Jadi materi itu ada yang dapat dilihat dan disentuh, dan ada juga yang dapat dilihat tapi tidak dapat disentuh, dan ada lagi materi yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Kalau yang dapat disentuh itu contohnya seperti kayu, kertas, batu, makanan, pakaian, itu yang dapat disentuh. Dan kalau materi yang bisa dilihat itu tetapi tidak bisa dipegang itu contohnya air. Dan ada pula materi yang tidak dapat dilihat dan dipegang seperti udara. Memang udara itu tidak dapat dilihat dan dipegang, tetapi
eh, memerlukan tempat. Lalu yang ketiga adalah daya. Daya atau biasa juga sering kita sebut dengan energi atau tenaga. Jadi daya itu merupakan suatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja atau kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi di dalam alam lingkungan hidup itu dipenuhi dengan energi yang berwujud seperti energi cahaya, energi panas, energi magnet, energi listrik, energi gerak, energi kimia, dan yang lainnya. Nah, itu tentang daya. Lalu selanjutnya itu adalah keadaan. Keadaan itu disebut juga dengan situasi dan kondisi. Jadi dengan keadaan itu memiliki berbagai ragam macam fungsi. Ada yang membantu berlangsungnya proses kehidupan lingkungan. Ada yang merangsang makhluk hidup untuk melakukan sesuatu. Ada juga yang mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik. Contohnya misalnya kucing atau musang. Kalau dalam waktu gelap itu kucing atau musang bukannya tidak bisa melihat, justru lebih mempertajam matanya untuk mencari mangsa atau makanannya. Lalu jika dalam keadaan berisik, pada umumnya orang itu sulit untuk tidur nyenyak atau pulas. Nah, itu contoh dari keadaan. Lalu selanjutnya itu ada makhluk hidup. Jadi makhluk hidup di sini itu merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang sangat mendominasi dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup itu memiliki ragam yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya itu seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang mana peranannya dalam lingkungan hidup itu sangat penting. Tetapi makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan itu pada dasarnya tidak merusak dan mencemari lingkungan. Lain halnya dengan manusia yang pada dasarnya faktor utama dari kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup yang serasi dan seimbang itu sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Idealnya, pemanfaatan lingkungan hidup itu harus memperhatikan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Jika kita menginginkan kelangsungan kehidupan yang baik, kita hendaknya sadar bahwa kelestarian lingkungan hidup itu harus senantiasa terjaga dari kehancuran bahkan kepunahan. Lingkungan hidup ini merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan kita yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Perkembangan teknologi dan industri yang sangat pesat dewasa ini itu membawa dampak baik positif atau negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya itu dapat menaikkan kesejahteraan manusia. Namun dampak negatifnya itu dapat menurunkan kualitas hidup manusia. Selain itu, dampak negatif juga menyebabkan ketidakserasian dan
ketidakseimbangan lingkungan. Lalu dengan meningkatnya populasi manusia, itu secara tidak langsung mendorong adanya industrialisasi. Nah, sebagai konsekuensinya, itu jumlah bahan baku dan buangan industri itu semakin meningkat. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik yang terjadi di udara, tanah, ataupun air. Lingkungan yang tercemar itu kadang tampak jelas oleh mata, seperti timbunan sampah di pasar tradisional, lalu di muara sungai, atau asap knalpot kendaraan bermotor di jalan raya yang macet. Ada pula pencemaran yang kurang nampak, misalnya terlepasnya gas hidrogen sulfida dari sumur minyak yang tidak lagi beroperasi. Jadi, pada dasarnya kondisi lingkungan hidup itu dari waktu ke waktu itu mengalami penurunan kualitasnya. Masalah tersebut itu dapat timbul akibat proses pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan seperti dari sisi fisik, yaitu tanah, air, udara, lalu dari sisi biotik yaitu flora dan fauna, dan dari sisi kultur yaitu budaya dan interaksi antar manusia. Lalu pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian itu sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sebetulnya telah ada peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada level pemerintah pusat itu telah terbit berbagai macam produk peraturan, mulai dari keputusan menteri, peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan pemerintah, hingga undang-undang. Oleh karena itu, pada dasarnya perangkat hukum lingkungan itu sudah relatif lengkap. Meskipun masih ada celah-celah yang muncul karena substansi peraturan itu tidak cukup komprehensif, yang mengakibatkan tidak tepatnya pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam ketentuan hukum. Dari situ dapat kita lihat bahwasanya begitu kompleksnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, dalam pelaksanaan pembangunan itu diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dan mengenai pembangunan yang berkelanjutan tersebut akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Mungkin ini secara garis besar materi tentang lingkungan hidup dan pembangunan. Tentunya ini masih banyak sekali kekurangannya, dan ini bisa kita diskusikan lagi apa saja yang kurang dan bisa dimasukkan ke dalam komen channel ini dan nanti akan saya jawab. Mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Nantikan lagi sesi selanjutnya bersama saya Fadlan Kalma. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.